Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah. Kita melanjutkan kajian tauhid. Kajian tauhid memakai kitab Aqidatul Awam. Dan kita di pembahasan tentang keimanan kepada para nabi dan rasul yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Beberapa nabi dan rasul yang wajib kita percaya. Ya, ini beberapa nabi dan rasul yang wajib kita percaya, wajib kita imanin. Ada 25 nabi yang wajib kita percaya secara rinci satu persatu. Ya. Kemudian ada juga nabi dan rasul dengan jumlah yang sangat banyak, yang jumlah pastinya kita tidak akan pernah tahu kecuali Allah yang tahu pastinya. Tapi ada riwayat mengatakan antara 100 sampai 200 ribu nabi. Ada juga yang mengatakan lebih dari itu, wallahu a'lam. Kalau rasul 313 rasul ya. Nah, yang sudah kita bahas sebelumnya antara lain Nabi Ayub, kemudian Nabi Zakaria, Nabi Saleh. Sekarang Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh ibunda beliau yang bernama Maryam, ya, Siti Maryam, tanpa ayah. Ya, jadi ada manusia yang dilahirkan tanpa ayah, tanpa ibu, langsung diciptakan bukan dilahirkan, yaitu Nabi Adam. Yang lucu ada yang mengatakan bahwa Nabi Adam punya ibu katanya, punya ibu. Lah terus ibu Nabi Adam ini anak siapa? Hari kayaknya, hah? Ibunya Nabi Adam itu ada loh. Lah ibunya Nabi Adam ini anaknya siapa? Nabi Adam ini tidak punya ibu, tidak punya bapak. Diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Ar-Ruh karangan Syekh Ibn Qayyim Al-Jauzi, ketika Allah menciptakan Nabi Adam yang berupa jasad, masih belum ada rohnya, disandarkan jasad ini di dindingnya Arsy. Dan iblis pada waktu itu mondar-mandir di depannya dan terus ditendang, kakinya ditendang, terdengar suara nyaring kayak kosong gitu, kayak gentong tapi kosong, belum ada rohnya. Nah, kemudian Siti Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sulbinya Nabi Adam. Makanya dia mengatakan bahwa Siti Hawa punya abah tapi tidak punya ibu. Nah, Nabi Isa punya ibu, tidak punya ayah. Ya, Allah meniupkan roh di Siti Maryam dan Siti Maryam adalah wanita yang suci. Dan lahirnya Nabi Isa ini di Baitul Laham. Baitul Laham atau Bethlehem kalau orang ini, dekat dengan Baitul Maqdis. Ada yang mengatakan lahirnya itu di waktu kurma berbuah. Ya, waktu kurma berbuah otomatis musim panas. Wallahu a'lam. Kemudian dan cerita yang sering kita dengar adalah ketika Siti Maryam ini didatangi oleh kaumnya, yang kaumnya ini diabadikan dalam Al-Quran. Kaumnya ini mempertanyakan, Siti Maryam ini tidak punya suami kok punya anak, gimana ini? Rame. Padahal ayahnya Siti Maryam ini orang baik, ibunya orang baik, kata orang-orang Bani Israel pada waktu itu. Dan ahli ibadah terkenal sampai dikatakan Ukhtu Harun. Ukhtu Harun ini maksudnya bukan saudara perempuan kandungnya Nabi Harun, bukan. Tapi Ukhtu Harun ini dalam artian sama-sama ahli ibadah. Sama-sama ahli ibadah. Memang terkenal dengan ibadahnya yang luar biasa Siti Maryam. Akhirnya Siti Maryam menunjuk ke bayi Nabi Isa tersebut, dan Nabi Isa berbicara ketika masih sangat kecil, sangat baru lahir.
berbicara dan menjelaskan bahwa beliau adalah seorang nabi dan ibunya adalah seorang wanita yang suci. Dan ini dikatakan oleh ulama, termasuk Abdullah bin Abbas pernah mengatakan bahwa ini salah satu dari bayi yang bisa bicara. Ada beberapa bayi yang bisa bicara. Salah satunya adalah Nabi Isa. Nah, itu berkat kebesaran Allah ya. Jadi berbicaranya bayi tersebut seperti kisah Jurej, itu bayi berbicara. Kemudian kisahnya Nabi Yusuf, bayi berbicara, walaupun ada versi lain. Kemudian Masyitah, itu juga bayi berbicara. Ada beberapa lagi, ada 7 insya Allah. Kemudian beliau terkenal dengan zuhudnya Nabi Isa ini. Dan tidak pernah beliau ini membangun rumah dan tidak pernah tinggal di satu rumah. Dikatakan la maskanan wala zaujatan wala dabatan. Tidak punya kendaraan, tidak punya rumah, bahkan tidak punya istri. Zuhud, tidak mau dunia. Ketika ditanya, dan beliau selalu memakai jubah dari suf. Suf itu bulu kambing yang waktu itu bulu kambing ini atau wol ya, itu termasuk pakaian yang murah dan bukan mewah. Kalau sekarang kan mewah, kalau zaman dulu enggak. Nah maka itu orang-orang yang berusaha untuk menghindarkan diri dari cinta dunia selalu memakai jubah dari bulu domba tersebut ya, dari kulit domba itu. Maka itu mereka dikenal dengan sufi. Ada yang mengatakan sufi karena suka memakai pakaian dari suf. Suf itu bulu domba. Ada yang mengatakan sufi dari kata-kata sofa, yakni membersihkan hati. Wallahu a'lam. Sampai dikatakan beliau ini memakai jubah suf ini tadi, pakaian yang sederhana selama 20 tahun karena tawaduknya. Jadi ketawaduknya yang luar biasa. Kemudian wattakhadha min siyahatihi kuzan wa mishton. Beliau punya kuz ini apa, semacam gelas. Beliau punya gelas untuk minum. Wa mishton, dan sisir untuk sisir. Fara'a yauman rajulan yashrab biyadihi faramal kuz. Beliau melihat ada seseorang, suatu ketika beliau melihat ada orang yang minum dengan kedua tangannya. Maka dibuanglah gelas yang beliau punya. Tawaduan. Masuk wong iku minum dengan tangan, masa saya minum dengan gelas. Padahal Nabi ini. Kemudian fara'a rajulan yukhallil lihyatihi bi usbu'ihi faramal misht. Kemudian suatu ketika dia melihat ada orang laki-laki yang menyisiri lehyahnya, janggutnya ini disisirin dengan jari jemari tangannya. Faramal misyid, maka dilempar atau dibuanglah sisir tersebut yang dia punya karena tawadhu. Dan beliau ketika ditanya, beliau menjawab, dabati rijlai, dabati rijli, kendaraanku adalah kakiku. Wa baiti kuhuful ard, dan rumahku adalah gua-gua di bumi. Ya, beliau tidur di gua-gua, tidak mendirikan rumah karena ketawaduannya. Wa ta'ami nabatwa, dan makananku adalah yang tumbuh. Tapi beliau tidak melarang umatnya untuk seperti beliau. Beliau memerintahkan umatnya untuk makan roti, makan ini, makan itu. Jadi ketawaduan yang beliau lakukan untuk dirinya dan tidak mengajak orang lain untuk tawadhu. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW, karena kelebihan dari para Nabi dan Rasul ada pada Nabi kita. Yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, Nabi Ayub dengan kesabarannya, Nabi kita juga sabar seperti bahkan lebih dari sabarnya Nabi Ayub. Ketampanan Nabi Yusuf, Nabi kita malah lebih tampan dari Nabi Yusuf. Jadi kelebihan pada para Nabi dan Rasul ada pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Sederhananya Nabi Isa, Nabi kita lebih sederhana, lebih tawadhu. Ya. Dan salah satu mukjizat beliau, pernah suatu ketika Yahudi, orang-orang Yahudi datang kepada beliau dan tolabu minhu ihya al-ajiz, untuk menghidupkan seseorang bangsawan mereka yang sudah mati.
Kemudian beliau datang ke kuburnya bersama orang-orang Yahudi tersebut dan doa kepada Allah untuk menghidupkan orang mati tadi. Faja'alau kubrul yanfarij. Tahu-tahu terbelah kubur ini dan keluar si orang bangsawan Yahudi yang mati tadi itu keluar dan hidup. Dan kemudian bersaksi, wahai orang-orang Bani Israel, amanu bi risalati Isa bin Maryam wattabi'u millatihi fa innahu 'alal haq. Dan kemudian berbicara dengan lisan yang sangat fasih, mayat ini tadi hidup ya. Dengan izin Allah hidup kembali dan mengatakan, hai orang-orang Bani Israel, berimanlah kalian dengan Nabi Isa dan ikutilah Nabi Isa, ikutilah ajarannya, karena sesungguhnya Nabi Isa dalam keadaan yang hak. Akhirnya mereka semuanya beriman kepada Nabi Isa waktu itu. Nah, kemudian ada satu kejadian yang akhirnya orang-orang Bani Israel ini mereka menganggap Nabi Isa itu merubah apa yang mereka yakini, hingga mereka berniat untuk membunuh Nabi Isa. Tapi singkat cerita, Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam pengangkatan Nabi Isa tersebut memang tidak ada riwayat yang jelas seperti apa pengangkatannya. Ada yang mengatakan diberi sayap dan terbang bersama malaikat, ada yang mengatakan ya wis diangkat oleh malaikat, begitu, wallahu alam. Yang pasti Nabi Isa ketika akan dibunuh, maka yang berkhianat adalah salah satu muridnya Nabi Isa ini berkhianat, dirubah oleh Allah wajahnya seperti wajah Nabi Isa, dan ini yang ditangkap. Yang ditangkap kemudian disalib dan kemudian dibunuh. Terus sebelumnya diarak keliling dengan membawa kayu, kemudian dikasih mahkota dari duri, dan kemudian disalib dan dibunuh. Nabi Isa yang selamat. Dan Nabi Isa akan kembali lagi ke dunia ketika akhir zaman. Dan yang bisa membunuh Dajjal cuma Nabi Isa. Maka itu ketika Nabi Musa ketemu Dajjal, dalam riwayat ya, kan Nabi Isa itu, Nabi Musa niku kan marah dengan Musa Samiri. Yang Musa Samiri ini menjadikan patung emas, patung sapi dari emas dan bisa bicara. Akhirnya orang-orang Bani Israel menyembah patung tersebut sepeninggal Nabi Musa untuk berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marah Nabi Musa ketika kembali melihat umatnya wis murtad. Tapi Nabi Isa tidak menghukum mati Musa Samiri tersebut, tapi malah mengusirnya. Dan ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa kenapa kok diusir kalian Nabi Musa, padahal ini memurtadkan banyak orang, harusnya kan dihukum mati. Karena Nabi Musa tahu ini orang tidak akan bisa dibunuh kecuali Nabi Isa yang bunuh, yaitulah Dajjal. Ya, wallahu alam ya. Tapi dalam versi seperti itu. Dan Dajjal nanti ketika melihat Nabi Isa keluar di salah satu menara di Damaskus, meleleh. Dajjal ini ibarat meleleh itu maksudnya ketakutan, karena Dajjal tahu bahwa ajalnya di tangan Nabi Isa. Yang bisa membunuh Dajjal ini cuma Nabi Isa tok. Dan Nabi Isa diriwayatkan ketika turun itu sebelum zuhur dan kemudian berjamaah sholat zuhur dengan Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi riwayatnya sahih. Dan ketika berjamaah dengan Imam Mahdi menyilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam, tapi Nabi Isa menolak dan mengatakan bahwa anta afdal minni, engkau lebih afdal karena engkau keturunannya Nabi Muhammad SAW. Jadi akhirnya Imam Mahdi yang mengimami dan Nabi Isa menjadi makmum dengan pasukan muslimin yang lain. Kemudian mereka bertempur dengan Dajjal dan pasukannya dan memenangkan peperangan tersebut. Kapan metune? Ya wallahu a'lam. Cintai mawon. Nah, kemudian meninggal ibunya Siti Maryam ini wafat sekitar 6 tahun setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Isa ini termasuk salah satu dari 4 nabi yang masih hidup sampai kiamat. Yang sudah pernah kita bahas kan sebelumnya. Antara lain Nabi Isa ini ya. Kemudian Nabi Idris yang ada di langit ini 2 ini. Nabi Idris, Nabi Isa. Tapi kalau Nabi Idris tidak akan kembali ke dunia. Kemudian Nabi Ilyas dan Nabi Khidir.
Itu yang ada di dunia sampai sekarang, sampai kiamat. Ya, 4 orang nabi ini tetap statusnya menjadi nabi dan rasul, tapi tidak boleh lagi mengajarkan ajarannya, harus mengikuti ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Dan kenapa Nabi Ilyas dan Nabi Khidir ini bisa panjang umur, itu banyak versi juga di dalam tafsir, banyak cerita. Ya. Ada versi yang menyatakan di dalam tafsir ya, bahwa Nabi Khidir dan Nabi Ilyas ini telah meminum ma'ul hayah yang ada di Zat Kahfi, ma'ul hayah, air kehidupan, yang kemudian akhirnya bisa umur panjang sampai kiamat. Ya wallahu a'lam. Itu Nabi dan Rasul hidup panjang sampai kiamat ini menjaga dunia dengan keamanan. Dan misalkan kalau kali panjangan dikai umur dawa nak sumpek ngoten ya. Hah? Delok sing koncone wis mati, ganti-ganti koncone. Ganti-ganti zaman koncone ganti-ganti kan. Ku koncone wis mati, dek sik urip. Engko duwe kanca maneh gak suwe mati maneh. Hah? Ya insyaallah. Apakah ada orang selain 4 nabi tersebut yang umurnya sampai yaumul qiyamah? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi yang pasti 4 nabi tersebut hidup sampai yaumul qiyamah. Ya, apakah ada yang lain selain 4 ini tidak tahu. Mungkin di film ya. Nah, kemudian jarak antara Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat 500 tahun, dalam riwayat 540 tahun, dalam riwayat 600, antara 500 dan 600-an lah tahun jaraknya antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. Ini jaraknya segitu panjang, dan tidak ada nabi setelah Nabi Isa. Itu masa kegelapan memang sampai Nabi kita lahir, itu masa-masa kegelapan. Dan mereka memakai agama apa? Ya orang-orang Yahudi memakai agama yang diturunkan oleh Nabi Musa, Nabi Isa. Nah, orang-orang Arab memakai milah Ibrahim melalui Nabi Ismail. Kalau orang Yahudi kan melalui Nabi Ishak. Kemudian Nabi Dzulkifli alaihissalam, beliau adalah putra dari Nabi Ayub dan diutus oleh Allah SWT menjadi nabi setelah wafat ayahnya, dan mukim di Syam hingga wafat di Syam dengan umur 75 tahun. Itu Nabi Dzulkifli yang wajib juga kita imani. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ismail ini adalah 2 bersaudara, putra dari Nabi Ibrahim. Tapi beliau Nabi Ismail ini anak pertama. Jadi anak pertama dari Siti Hajar. Dan Siti Hajar ini istri kedua dari Nabi Ibrahim. Karena ketika Nabi Ibrahim nikah dengan Siti Sarah, tidak punya anak. Dan kemudian Siti Sarah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menikahin Sariyah, pembantunya yang bernama Siti Hajar. Dan dinikahin, subhanallah, lahirlah Nabi Ismail. Nah, kemudian ketika Nabi Ismail ini lahir, ya jeneng ngomong wedok nggih. Ngapunten. Siti Sarah ngomong kali Nabi Ibrahim, la askunu ana wa Hajar fi makanin wahidin. Aku gak gelem sak omah ambek Siti Hajar. Padahal yang nyuruh kan Siti Hajar, yang nyuruh kan Siti Sarah. Yang nyuruh Siti Sarah untuk nikah lagi, tapi begitu punya anak terus langsung mengatakan aku tidak mau satu daerah dengan Siti Hajar. Kemudian Allah SWT memerintahkan untuk berhijrah, membawa Siti Hajar dengan Nabi Ismail ke tanah haram, tanah suci haram. Waktu itu dari Palestina kan. Waktu itu masih kecil juga, Nabi Ismail ini masih bayi, masih nyusu. Berangkatlah ke Mekah, kemudian turun di sana dan membuat semacam rumah di situ dengan membawa persediaan makanan dan juga minuman. Waktu itu masih gersang dan tidak ada orang. Nah, tempat ini Maudhi'il Bait ini dulu masih ada, dari zaman dulu sudah ada, tempat daerah itu sudah ada. Bahkan sejak sebelum Nabi Adam diciptakan pun daerah itu sudah ada. Jadi Ka'bah ini sudah ada dari zaman dulu. Tapi bukan bangunan yang kita kenal sekarang. Bangunan yang ada itu sekarang ini itu sudah ada pugaran. Zaman Nabi Ibrahim bangunannya lebih gede.
Ya, kemudian zaman Nabi kita Muhammad SAW terjadi banjir yang menghancurkan sebagian dari Ka'bah tersebut, akhirnya dibukar lagi, direnov, tapi karena kekurangan bahan lebih kecil lah ya, jatuhnya lebih kecil. Dan Hijr Ismail yang merupakan makamnya Nabi Ismail di situ, makamnya Nabi Ismail kan riwayat di situ. Itu dulunya Ka'bah, dulunya merupakan Ka'bah awalnya. Jadi Ka'bah itu seluas itu dulunya, cuman sekarang kan tinggal separuhnya. Nah kemudian, dan yang bangun berdua antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, dengan dimandori oleh malaikat Jibril. Ya, dimandori malaikat Jibril. Dan yang menemukan Hajar Aswad itu Nabi Ismail. Jadi menemukan Hajar Aswad, dan Hajar Aswad ini dulu warnanya putih, bening putih. Katakan kenapa kok jadi hitam, jadi dinamakan Hajar Aswad? Mungkin kakek nanggung dosane wong sampai menjadi hitam, wallahu a'lam. Dan dulu cembung. Cembung itu maksudnya batunya itu menonjol keluar. Kalau sekarang kan cekung. Ya sekarang cekung ini banyak orang yang ngusap-ngusap, akhirnya ribuan tahun kan. Ribuan tahun, Hajar Aswad itu ribuan tahun. Sejak zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang, sampai kiamat. Pernah terjadi pencurian dulu Hajar Aswad selama 20-an tahun lebih. Dicuri selama 20 tahun lebih oleh salah satu sekte pada masa itu. Akhirnya terjadi peperangan dan direbut kembali oleh kaum muslimin dan kembalikan lagi ke tempatnya. Jadi sempat hilang. Nah kemudian tentang masalah kisah Nabi Ismail dengan kurban, dikaitkan dengan kurban, itu memang mu'tamad, pendapat yang lebih kuat. Tapi dalam sejarah juga ada versi itu Nabi Ishak. Tapi yang kita kenal dan kita banyak ulama meyakini itu adalah Nabi Ismail. Ini sedikit banyak tentang kisah Nabi Ismail, sebenarnya panjang tapi nanti kita bahas lagi ya. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.